Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam Salam Pagi di akhir pekan minggu ini. Mari kita membaca firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal yang kelima. Hiram, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melingkis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal, memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Bersama membangun rumah Tuhan. Hiram, sang Raja Tirus, menyambut dengan sukacita saat Salomo mengabarkan rencana pembangunan bait Allah. Salomo meminta bantuan beberapa jenis kayu yang ia perlukan untuk pembangunan bait Allah itu. Ia meminta kepada Hiram, sahabat Daud, ayah Salomo, kayu-kayu dari pepohonan daerah Raja Hiram, beserta dengan pekerja ahli untuk menebang pohon itu. Selain itu, Salomo mengerahkan rakyat Israel untuk bersama ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Dari sini kita melihat
Meskipun kepada Salomo lah dipercayakan Tuhan untuk membangun bait Allah itu, toh Salomo tidak bisa mengerjakan itu semua sendirian. Sebagai raja yang bijaksana, ia meminta bantuan dan mengerahkan rakyatnya untuk mengerjakan rencana itu. Jika kita renungkan, tentu kita bersyukur telah memiliki tempat beribadah yang baik adanya, yaitu gereja. Ketika pembangunan gedung gereja yang sekarang kita gunakan untuk beribadah, ada banyak daya, doa, dan dana tercurah. Namun demikian, bukan berarti tugas itu sudah selesai. Rumah Tuhan tetap harus dijaga dan terjaga. Bukan hanya oleh 1-2 orang saja, tetapi oleh kita bersama. Dengan cara apa? Tidak hanya dengan mengikuti semua kegiatan gerejawi atau program-program yang ada, melainkan ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di dalamnya, baik kepengurusan-kepengurusan, pelayanan sebagai pengajar, pelayanan altar, pelayanan diakonia, pelayanan doa, pelayanan yang memerlukan tenaga, bahkan persembahan kita. Mengapa kita perlu melakukannya? Karena keberlangsungan rumah Tuhan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka mari bersama-sama kita menjaga agar rumah Tuhan, yaitu gereja yang telah dianugerahkan kepada kita, tidak hanya memberkati kita, tetapi memberkati banyak orang yang juga ada di sekelilingnya. Mari ambil bagian dalam menjaga keberlangsungan rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan menganugerahkan gereja sebagai tempat bagi kami untuk beribadah dan bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Tolong kami agar kami tetap bersemangat dalam ambil bagian dalam berbagai pelayanan yang ada di rumah Tuhan ini, agar kami boleh belajar untuk saling memberkati dan menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami menyerahkan akhir pekan kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.